Selamat pagi bagi kita semua. Marilah kita memberi waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan dan memohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah Bapa di sorga pada pagi hari ini, ketika kami dapat bangun dan menikmati udara pagi yang segar. Kami menerimanya hari yang baru ini karena Tuhan menganugerahkannya bagi kami. Maka pada pagi ini Tuhan kembali kami memohon kepadamu. Kiranya Engkaulah ya Tuhan yang menolong kami sepanjang satu hari ini. Dan biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan akan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Senin 24 Juli 2023, tertulis dalam Efesus 4 ayat 2, demikianlah bunyinya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa orang yang berusaha memecah belah para pengikut Tuhan menjadi kelompok yang berbeda-beda di jemaat Efesus. Karena itu, Rasul Paulus dalam suratnya ke jemaat Efesus mengajak untuk hidup di dalam kesatuan. Maka mereka harus mengetahui bagaimana setiap orang yang beriman kepada Kristus Yesus menjadi bagian dari tubuh yang sama dan menjadi anggota keluarga Allah. Maka Rasul Paulus memberi nasihat-nasihat praktis yang harus mereka kerjakan dalam hidup bersama, yaitu rendah hati, lemah lembut, sabar, dan saling membantu. Rendah hati penting karena di antara jemaat Efesus memiliki perbedaan karunia, memiliki perbedaan pemahaman, perbedaan pendidikan, bahkan status sosial. Sehingga dengan rendah hati, masing-masing mereka dapat saling menerima dan saling menghargai. Sikap sabar dan lemah lembut menjadi kunci ketika berhadapan dengan hal-hal atau orang-orang yang berbeda pendapat atau berbeda pandangan, bahkan ketika orang lain sikapnya tidak seperti yang kita harapkan. Sedangkan saling membantu adalah salah satu wujud dari kasih. Melalui renungan ini, Tuhan tidak hanya meminta kita untuk rendah hati, lemah lembut, dan sabar saja, tetapi kita juga wajib menunjukkan kasih dalam wujud nyata. Mengasihi adalah perintah Tuhan Yesus. Maka kerinduan untuk membantu adalah salah satu perwujudan nyata dari kasih Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, orang yang hatinya penuh dengan kasih akan gelisah ketika melihat ada orang yang membutuhkan pertolongan, dan akan sangat bahagia ketika bisa berbuat sesuatu untuk menolong orang lain. Orang yang dipenuhi kasih akan segera bergerak tanpa diminta. Oleh karena itu, ingatlah kasih Yesus kepada kita. Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita. Maka marilah kita hidup saling mengasihi, dan biarlah
kasih itu yang menggerakkan kita untuk saling memberi bantuan. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, sungguh kami hidup dari kasih-Mu itu. Kami tidak dapat hidup hanya dengan mengandalkan kekuatan kami sendiri. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami dapat hidup berdampingan dengan sesama kami, hidup dalam kesatuan, bahwa kami sama berharganya di hadapan Tuhan. Kami berdoa buat seluruh warga jemaat-Mu. Kiranya Engkaulah juga Tuhan yang memberkati mereka. Mereka yang sedang terbaring lemah karena sakit, Engkaulah ya Tuhan yang menolong mereka, memberikan kesehatan dan kesembuhan. Bagi jemaat-Mu yang sedang terbaring lemah, mungkin karena pergumulan yang berat, mungkin juga karena duka cita, Engkaulah juga Tuhan yang memberikan kepada mereka kekuatan dan semangat yang baru, agar mereka dapat melanjutkan kehidupannya bersama dengan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, pagi ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua.